Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tribuners. Selamat sore buat Tribuners dimanapun Anda berada. Salam sejahtera bagi kita semua. Juga salam sehat dan juga berbahagia untuk kita semua. Senang sekali rasanya saya Fiorina Jiretno dapat kembali menyapa di hadapan Tribuners. Dan kali ini dalam program Tribun VIP edisi Jumat 20 Desember 2024. Tentunya dalam program ini spesial karena kita sudah kehadiran dua narasumber yang tentunya kompeten untuk membahas tema kita di hari ini, menyoal waspadai peredaran uang palsu. Dan tentunya dalam kali ini kita akan memberikan edukasi lebih lanjut bagaimana Tribuners perlu memperhatikan, juga mengetahui hal-hal yang untuk mengetahui secara lebih jelas bagaimana bentuk uang asli dan juga membedakan dengan uang palsu. Karena belakangan ini jagat raya Indonesia bahkan secara skala nasional itu sudah dihebohkan dengan adanya temuan salah satu temuan kasus, ya kita sebutnya kasus di Sulawesi Selatan, di mana peredaran dan juga percetakan, maksud saya percetakan dan peredaran uang palsu terjadi di salah satu kampus yang ada di Sulawesi Selatan. Dan langsung saja kita sapa narasumber kita hari ini, ada Bapak AKBP Reonal Simanjuntak selaku Kapolres Kabupaten Goa, juga ada Bapak Edi Kristianto selaku Deputi Direktur Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan. Langsung saja kita sapa. Selamat sore Pak. Selamat sore Mbak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Terima kasih Pak sudah menyempatkan waktu. Tadi yang seperti saya highlight, kita akan memberikan edukasi nih bagi masyarakat. Mungkin kita akan kilas balik juga sedikit bagaimana kronologinya, nanti ditanyakan kepada Pak Kapolres, gak apa-apa Pak ya? Boleh Mbak. Oke, baik. Dan tentunya untuk lebih spesifiknya dari pihak Bank Indonesia, bagaimana memberikan edukasi bagi Tribuners, bagaimana membedakan ini ya Pak, uang asli dan uang palsu Pak. Betul Mbak. Iya, rasanya ini mengagetkan Pak. Sepertinya, bahkan juga pernyataan dari siaran pers kemarin Pak ya, bahwa ternyata percetakan dan juga peredaran uang palsu ini sudah sejak 2010 Pak. Iya, pertemuan mereka sejak dari 2010. Baik, mungkin langsung disampaikan oleh Pak Kapolres nih Pak. Bagaimana sebenarnya hari ini ya kasus dari yang ada ditemukan di Sulawesi Selatan ini, progresnya sudah sampai tahap mana Pak? Jadi sampai saat ini kita sudah melakukan penahanan terhadap 17 tersangka. 17 tersangka. Sudah kita DPO-kan 3 orang yang sedang dalam pengejaran. Sudah. Kemudian ada beberapa nama yang sudah kita kantongi, ya, masih kita dalami keterlibatan dan keterkaitannya, karena kita kan harus berdasarkan 2 alat bukti, kita juga harus profesional, kita tidak boleh terburu-buru untuk menaikkan status seseorang, ya, karena menyangkut ke status seseorang. Kemudian alat bukti seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Kapolda, baik, itu kurang lebih, bukan kurang lebih, lebih dari 150 item alat bukti yang sudah kita amankan di Polres Goa. Itu di luar uang, ya, di luar bukan uang, di luar mata uang palsu yang dipalsukan. Jadi tadi perlu kami jelaskan juga pada masyarakat sekalian bahwa yang namanya uang palsu itu tidak ada nilainya. Baik. Nanti akan dijelaskan oleh Bapak dari Bank BI, Pak Ya. Edi, ya. Walaupun nilainya seperti yang seperti kami temukan kemarin 400 sekian ratus juta, tapi itu nggak ada nilainya, itu 0 rupiah. Iya, namanya palsu Pak. Palsu. Iya. Ya, jadi masyarakat tidak perlu resah dengan hal ini kalau menurut kami. Kemudian untuk penyidikan yang kami lakukan, kami akan jamin, kami akan pastikan bahwa ini terus berjalan dan sesuai dengan apa yang kami sampaikan kemarin kepada oleh Bapak Kapolda, bahwa kami akan profesional dan kami akan tuntaskan sampai ke akar-akarnya. Baik. Dan kami berusaha untuk mengumpulkan, walaupun sebenarnya sampai saat ini kemarin sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Bapak Kapolda, sesuai dengan keterangan para tersangka, ya kami coba combine-kan ke keterangan para tersangka, dan seluruh kemana aliran uang itu sudah kami kejar dan sudah kami tarik dari masyarakat. Jadi masyarakat tidak perlu lagi risau, tidak perlu dia khawatir. Kalaupun ada seperti yang sudah kita sampaikan kemarin, tolong segera serahkan itu ke kantor kepolisian, melapor ke kantor kepolisian terdekat, bisa Polsubsektor, bisa Polsek, bisa Polres, bisa juga ke Polda terdekat. Dimanapun saudara datang, langsung laporkan, langsung sampaikan di mana ditemukan uang tersebut, kemudian akan kami tindak lanjuti, sehingga tidak tersebar lagi, tidak melebar lagi kemana-mana uang ini akan mengalir. Itu loh Mbak. Jadi memang hal ini jadi kekhawatiran besar bagi masyarakat Pak di Sulawesi Selatan.
Kalau menurut saya tidak perlu khawatir, Oke. karena dari keterangan tersangka kami langsung mengejar. Contoh begini Mbak, Iya. kamu sudah menggunakan uang palsu ini di mana? Di sini kita kejar. Kamu sudah makanya begitu banyak tersangka yang kami hadirkan, karena para tersangka ini adalah orang-orang yang membeli uang palsu tersebut, menukarkan dengan uang asli, padahal itu palsu nggak ada nilainya. Salah dia, kan gitu. Dia mengeluarkan uang 1 juta untuk mendapatkan 1 juta, itu suatu hal kebodohan tuh. Iya, benar. Suatu hal kebodohan, karena itu tidak ada nilainya. 1 rupiah pun itu tidak ada nilainya. Lembaran-lembaran yang Benar. seperti uang pecahan 100.000 tersebut itu tidak ada rupiah. Jadi hanya kertas aja gitu ya, Pak? Itu tetap aja kertas kosong sebenarnya. Iya. Nanti akan dijelaskan oleh beliau. Oke, siap. Gitu. Jadi jangan lagi mau dibodohi, mau semirip apapun pecahan uang itu, kalau satu ada perbedaan itu uang palsu, Mbak. Itu nggak ada nilainya. Ya. Gitu. Apalagi ya, kan sekarang lagi musim tuh, apa namanya, ini sekarang pembelajaran untuk para Tribuners. Baik. Ada uang mirip sekali tapi di belakangnya uang mainan. Itu loh. Jangan digunakan, jangan lagi difotokopi, jangan lagi disebarluaskan, karena itu juga udah kena itu. Sudah kena ancaman hukumannya sebenarnya kalau dia menggunakan uang tersebut. Gitu loh, Mbak. Baik. Mungkin lebih lanjutnya, terima kasih Pak Kapolres. Kalau dari pihak BI sendiri, Pak, kapan mendapat informasi ini awalnya? Maksudnya ini kan kita perlu tahu juga dari pihak BI, apakah mungkin sudah mendapat informasi ini sejak lama atau mungkin baru-baru ini saja? Iya, jadi terima kasih Mbak Vio ya. Baik. Jadi buat teman-teman Tribuners, Pak Kapolres terima kasih sekali atas kerjasamanya. Kebetulan Bank Indonesia merupakan bagian dari Bota Supal Mbak ya di negara kita tuh. Jadi kenapa Bank Indonesia di sini muncul bersama kepolisian? Ya. Kebetulan memang sesuai Undang-Undang 7 tahun 2011 di mata uang dan Perpres RI nomor 123 tahun 2012 tentang Bota Supal, Mbak. Jadi mungkin buat masyarakat supaya tahu Bota Supal itu apa dulu ya Mbak Vio ya. Iya. Jadi Bota Supal itu Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu, ya disingkat Bota Supal. Ini anggotanya dari Badan Intelijen Negara, Kepolisian, Kejaksaan, Kementerian Keuangan RI. Jadi bisa berbagai departemen di Kemenq dan juga Bank Indonesia. Nah, di sini Bank Indonesia mengambil peran sebagai supaya memberikan informasi dan pengetahuan tentang ciri-ciri keaslian uang rupiah kita dan juga memberikan saksi ahli dalam kasus tindak pidana uang rupiah palsu. Nah, dalam hal ini Bank Indonesia setelah mendapatkan kabar beberapa periode yang lalu, kita langsung juga menjalankan tugas kami untuk memberikan kesaksian untuk melakukan verifikasi sesuai dengan keahlian kami. Karena memang polisi di sini sesuai dengan ranah kewenangannya, kami melanjutkan dengan ranah kewenangan kami memberikan keahlian dan verifikasi. Dan dari situ kita memastikan bahwa memang betul bahwa rupiah yang ditemukan oleh dari aparat ini memang betul uang yang tidak asli. Tidak asli. Ya, Oke, begitu, dan tadi juga disampaikan bahwa tidak ada nilainya. Tidak ada nilai. Betul. Iya, mungkin boleh diluruskan lagi atau juga ditekankan nih Pak. Jadi untuk meyakinkan masyarakat atau membuat masyarakat tenang nih Pak. Dari uang yang beredar, uang palsu yang beredar itu bagaimana kita memaknainya nih? Ya, baik. Terima kasih ya untuk para Tribuners, baik yang di Sulawesi Selatan atau mungkin kali ini online ya, nanti akan bisa dilihat di manapun. Tidak usah khawatir tentang rupiah rupiah negara kita. Karena bahwa Bank Indonesia setelah sering dan bahkan terus melaksanakan edukasi cinta, bangga, dan paham rupiah Mbak Vio. Di mana cinta di dalamnya itu ada 3D. Masyarakat sudah sangat mengenal ya dengan seluruh, kalau kita setiap edukasi ke masyarakat, Kak Vio itu ya dari level atas, aparat, pemerintahan, anak-anak, sampai ibu-ibu berdaster, di rumah-rumah dan sebagainya, nelayan dan sebagainya, itu kalau bicara 3D, alhamdulillah semua sudah banyak yang tahu ya bahwa dilihat, diraba, dan diterawang. Sehingga apa saja yang harus dilihat, apa saja yang harus diraba dan diterawang, bagi yang sudah mendapatkan edukasi, insya Allah sudah lebih aware. Terbukti bahwa dari laporan masyarakat yang sampai ke kepolisian, itu masyarakat menaruh sisi kecurigaan, keraguan terhadap ciri-ciri keaslian uang rupiah, baru melaporkan kepada aparat yang betul ya Pak ya. Itu sehingga Bank Indonesia memastikan bahwa edukasi cinta bangga paham rupiah dengan mengedepankan 3D-nya di sini adalah senjata utama bahwa kita melindungi masyarakat kita untuk supaya tetap tenang, tidak usah khawatir, tidak usah takut, karena rupiah negara kita nih Mbak baru-baru ini mendapatkan penghargaan sebagai mata uang juga termasuk yang terbaik di dunia dalam tingkat pengamanannya. Oke. Ya, karena security feature atau tanda-tanda pengaman yang sudah kita letakkan
di uang, baik yang kasat mata maupun yang harus memiliki peralatan tertentu, atau yang memang hanya bisa dilihat oleh Bank Indonesia dengan lab uangnya Bank Indonesia, itulah yang sehingga insya Allah sangat susah untuk dipalsukan. Oke. Ya, Jadi gitu, dari Mbak. 3D ini kemudian lebih jelasnya lagi itu kan dilihat dari segi apanya mungkin Pak yang bisa dijelaskan. Iya. Kemudian dirabanya apakah kekasarannya, kehalusannya atau seperti apa? Ya, jadi kalau yang dilihat masyarakat ya Tribuners dimanapun berada, itu yang dilihat itu pastikan bahwa warna uang itu terasa lebih terang dan jelas, ya warna uangnya ya. Biasanya kalau uang itu sudah agak ngeblur, Baik. lalu nanti di situ juga bisa dilihat itu perlu dicurigai dulu. Nanti dilihat lagi tanda pengaman, benang pengamannya. Benang pengaman di setiap uang itu kan masyarakat sudah tahu ya. Itu bentuknya seperti dianyam, tapi itu tidak serta-merta seperti mudah menganyam. Itu ada teknik tersendiri yang hanya Bank Indonesia yang kita ketahui, sehingga ketika ada tanda pengaman itu kita bisa lihat. Yang itu kita menjadi ranah kita. Intinya kita bisa melihat mana yang palsu, mana yang asli. Dan masyarakat juga sudah bisa melihat ketika ragu dengan uang rupiah yang seperti biasanya diketahui, itu silahkan bahwa itu dipastikan keraguannya, dikonfirmasi dulu. Supaya jangan terus, tadi Pak Kapolres terima kasih sudah ingatkan, jangan terus diperdagangkan. Lapor saja. Nah, lapornya kemana? Selain tadi ke aparat kepolisian, bisa ke Bank Indonesia langsung, ya di gedung Bank Indonesia Jalan Jenderal Sudirman nomor 3, ya, bisa ke perbankan kalau misalnya jauh, dalam waktu dekat supaya lebih cepat ke perbankan dulu. Karena para perbankan di seluruh NKRI semua sudah diberikan materi edukasi tentang ciri-ciri keasuhan rupiah. Itu sudah kurikulum wajib dan kita juga jadikan mereka sebagai duta cinta bangga paham rupiah, sehingga ada fenomena di masyarakat bisa langsung dilaporkan saja ke perbankan terdekat atau aparat terdekat tadi yang disampaikan Pak Kapolres. Oke. Ya, jadi memang secara umum bahwa ada 3D yang perlu diperhatikan dari warnanya. Mungkin tadi juga disebutkan ada benang terkhusus ya Ya. sendiri untuk pembuatan sebuah atau satu lembar uang gitu. Lantas Betul. mungkin dari Pak Kapolres kita kembali ke kronologi. Terima kasih Pak Edi. Ini kan kita juga mendapat kabar bahwa ada mesin yang begitu besar. Beratnya 6 ton katanya Pak ya? Benar demikian? Tidak 6 ton, Mbak. Hampir 3 ton. Hampir 3 ton. ton. Oke, ini perlu diperjelas hampir Iya, 3 ton. hampir 3 Karena yang ton. beredar adalah 6 ton. Iya. Dan juga pertanyaan netizen Pak paling banyak, masa mesin sebesar itu nggak ditahu cara dimasukkannya atau pada saat pembuatannya masa nggak ribut caranya? Bagaimana? Sebenarnya bukan netizen atau tribuner saja yang bertanya seperti itu. Kami juga pada saat itu bertanya. Tidak mungkin pihak kampus tidak tahu. Tapi setelah kami rekonstruksikan dan kami hubungkan keterangan tersangka dengan para tersangka lainnya, ternyata memang benar. Mereka memasukkannya secara sembunyi-sembunyi dan menggunakan alat. Nah, pertanyaan saya waktu itu sama tersangka, alat apa yang kau gunakan? Iya. Kan gitu. Rupanya dia menggunakan papan untuk memasukkan itu sehingga lebih menggampangkan untuk mendorong. Karena kalau diangkat, waktu itu kami coba rekonstruksikan 25 personil kami ngangkat itu memang tidak bisa terangkat. Goyang pun tidak itu alat. Jadi, tapi kalau didorong dengan menggunakan papan agak lebih sedikit. Makanya setelah kita rekonstruksikan, ada beberapa lantai yang harus pecah setelah dimasukkan pada saat dimasukkan alat itu oleh pelaku di dalam salah satu ruangan, yaitu bekas kamar mandi. Bekas toilet di perpustakaan. Gitu. Seberapa besar Pak ruangan tersebut? 2,5 meter kali 4 meter. Dan memang mesinnya tidak bunyi keras Pak pada saat karena pakai peredam, Mbak. Jadi jadi dindingnya gipsum, di dalam gipsum itu sudah ada gabus lagi. Kalaupun itu kedengaran, itu hanya kedengaran seperti samar-samar di dalam. Dan pada saat terdengar suara samar-samar itu ada beberapa pegawai staf yang menanyakan dan jawaban tersangka pada saat itu adalah kita lagi cetak buku. Dan buku itu akan kita tempatkan di perpustakaan ini. Jadi berhentilah kecurigaan staf pada saat itu. Itulah kenapa dengan leluasanya dia menggunakan tempat perpustakaan itu. Seandainya kalau misalnya di kantor lain mungkin orang agak curiga ya, misalnya di kantor staf kepegawaian dan lain-lain. Tapi karena memang perpustakaan itu berhubungan sama buku, jadi begitu alasan dia akan cetak buku, orang percaya bahwa itu adalah cetak buku. Padahal yang cetak perpustakaan korelasinya buku. Betul, Mbak. Nah, itulah. Jadi makanya kewenangan dia disalahgunakan di situ. Itu. Wah, emis juga ya Pak dari penjelasan ini. Lantas mungkin hingga saat ini siapa dalam terbesarnya Pak?
Nah, Adakah inisial yang bisa disampaikan kepada kami nih? Oke. Tapi nggak apa-apa, pertanyaan ini aman Pak. ada Ya? apa Mbak? Kami juga masih mengejar Baik. siapa dalangnya. Makanya kami mohon kepada para pemirsa sekalian, para Tribuners, doakan kami mudah-mudahan segera dipercepat, dipermudah langkah kami, karena kami masih membutuhkan beberapa alat bukti lagi untuk untuk meyakinkan bahwa ada hubungan betul-betul terfaktakan bahwa actus reus terus mens reanya dari nama yang sudah kami kantongi tersebut apa benar ada keterkaitan dengan tindak pidana ini. Sehingga kami betul-betul profesional dalam setiap mengambil langkah. Kemudian tadi agak sedikit saya tambahkan Mbak, ya dari Pak Edi, Bung BI, kadang-kadang kita ini sungkan kepada orang. Dan kadang-kadang kita marah kepada orang. Contoh ya, pas saat kita begini, Pak, Bapak kira palsu ya duitnya? Jangan gitu dong. Nah, sebenarnya nggak usah sungkan dan nggak usah marah begitu duit kita serahkan pada seseorang, terus seseorang itu mengecek duit itu asli apa enggak. Padahal itu sebenarnya itu hal yang wajar. Hal yang wajar untuk sama-sama kita saling jaga kepercayaan. Nah, kita orang Indonesia ini selalu sungkan, nggak enak kan? Udah nggak enak Pak, masa kita terang-terang depan orang. Nah, gitu loh. Jadi saat ini sudah tidak saatnya lagi, bukan waktunya lagi kita untuk sungkan-sungkan sama orang daripada kita jadi korban. Lebih bagus kita wawas diri, waspada dari sekarang. Segera dilihat, diraba, diterawanglah uang yang saudara terima pada saat transaksi. Seperti yang tadi beliau sampaikan. Seperti yang disampaikan dari statement terakhir Pak Kapolres, dari Pak Edi sendiri Pak, ini untuk menjelaskan diraba ya, itu bagaimana Pak? Tadi Vio kan bingung juga, apakah serta-merta hanya terasa kasar atau halus? Itu kan biasa identik dengan orang-orang bilang kalau asli itu berarti kasar, ya kan? Benar. Kalau dari penjelasan BI seperti apa Pak? Atau supaya lebih jelas, saya minta Mbak Vio yang praktek ya. Boleh. Soalnya Mbak Vio ini kan masyarakat awam ada ya. uang palsu, saya boleh uang palsunya? Boleh Pak. Oh, ada barang bukti juga. Ya, ini di shoot ke Vio dulu mungkin. Tapi uang palsu yang belum dipotong lebih bagus ya, biar enak ya, Pak. biar Mbak bisa membedakan yang aslinya bagaimana, yang palsunya bagaimana, biar enak. Itu dosa, tidak apa-apa nanti itu nanti aja. Tidak apa-apa saya jalan ya? Ya, nggak apa-apa Pak, silakan. Jadi Beda, kalau Mbak. yang dilihat itu Mbak, tadi yang pertama itu gambar warna uangnya terasa jelas, ya, gambar warna uangnya terasa jelas, benang pengamannya seperti di anyam, lalu ada gambar perisai, color shifting. Dari bagian mana tuh Pak? Gambar perisai. Perisai. Iya, color shifting yang ada di sini. Ya, ini. Oh iya, perisai. Ya, color shiftingnya ya. Mbak, kalau dilihat Ada kemiringan yang berbeda kan, kelihatan logo Bank Indonesia juga di situ ya. Ya, itu juga salah satu yang masih susah dipalsukan. Lalu juga terdapat gambar berupa angka sesuai nominal dengan warna yang berubah jika dilihat sudut pandang tertentu ya. Multicolor latent image. Itu ada, lalu terdapat gambar berubah huruf BI yang dapat dilihat dengan cara memutar 90 derajat ke atas posisi bagian depan menghadap muka latent image. Itu juga ada. Jadi tulisan gambar 100.000-nya ya di sininya. Terus yang diraba ya tadi ya Mbak Vio ya. Iya, baik. Hasil cetak terasa kasar diraba di depan uang ya. Jadi kalau Mbak tadi rasa raba di sini angka 100.000 di gambar pahlawan, itu kan kasar ya. Iya, benar. Informasi yang kami dapat yang di sini hampir Tidak. Beda. Antara yang tidak atau yang sudah dikasarin tapi kasar semuanya. Ini kayak ada masuk dikit gitu ya? Ya gitu. Ya, ini Kasarnya kalau itu orang itu. tunanetra dia bisa. Orang tunanetra karena memang inderanya di tangan, dia justru lebih peka dibanding kita yang orang normal kan. Ya, itu yang bisa dilihat. Lalu terasa kasar tuh ya Pak ya di gambar burung Garuda, pahlawan, frasa NKRI. Lalu di bagian belakang juga ada kode tunanetra. Ini yang garis-garis. Ya ini. Jadi ada garis 2, garis 3. Nah, ini orang-orang tunanetra yang bisa. Kita normal, kita agak susah. Ya. Dan kami teman-teman ini juga kita biasa edukasi ke Pertu nih Mbak, Persatuan Tunanetra Indonesia, kerjasama dengan Dinas Sosial ini secara ya, Pak, berkala. Untuk tunanetra ini? Secara berkala, karena mungkin ada yang baru lagi kan Pak, ada orang tunanetra yang baru, atau Bank Indonesia saat menerbitkan uang rupiah baru, kita kenalkan juga kepada saudara-saudara kita juga yang tunanetra. Karena kan dia juga punya hak yang sama dengan warga negara lain untuk bisa mengetahui ciri-ciri kasar uang rupiah. Itu ada kelebihan. Ini yang palsu, coba. Nah, palsunya lagi nih Pak. Coba. Izin Pak ya. Oh, berarti ini peredarannya Jangan untuk ketuker. Iya. Beda. Saya pegang dulu yang ini saya pegang dulu ya. Saya pegang dulu.
Beda. Dia Oh, beda, cetakannya beda, agak Pak. sedikit Beda, Pak. kasar. Kemudian terkadang di beberapa huruf dia tidak jelas dalam cetakannya. Makanya masyarakat harus jeli. Contohnya di sini. Dia di apa namanya huruf dan di angka serinya. Nomor serinya, Ini, Pak, ya? maaf. Ya. Ini ya, Pak, ya? Dia tidak tercatat jelas, Iya, ya, Mbak. benar. Coba perhatikan uang asli kita. Iya. Beda kan? Beda, Pak. Nah, beda. Beda. kan? Nah, yang Ya. yang Ini ya. mengkhawatirkan adalah ya ini kadang-kadang kita telah, makanya saya bilang jangan apa gimana cara ngomongnya ya. Dia di bawah UV dia terbaca. Di bawah UV Sebenarnya. Ada, iya. cuman bentuknya beda. Bentuknya beda. Ya. Bentuknya beda. Bentuknya beda. Bentuknya beda. Beda Jadi banget. masyarakat harus betul-betul teliti, makanya setiap ketemu uang, jangan ragu untuk menerawang, jangan ragu untuk meraba, jangan ragu untuk melihat, meyakinkan ini asli atau tidak Oke. setiap transaksi. Iya. Ya, sekarang Mbak Fia coba yang di Terawang mungkin ya Pak Kapolres Ya, ya. Terawang. Iya. Ya, yang di Terawang itu Pakai ada tanda air, watermark, itu kalau gambar pahlawan, ornamen logo BI Electrotype itu bisa dilihat di bawah angka nominal dan di atas tanda tangan Begini kan, gubernur. Mbak, akan dan kelihatan. menteri. Mbak, Ya. dua uang Mbak gini kan akan kelihatan bedanya. Oh, iya beda. Ya. Ini lebih jelas Nah, ya. gambar Ya. pahlawannya sudah lain. Ya, Ya kan? Lebih jelas ini. Ya. Ya. Asli untuk Betul. gambar pahlawannya. betul. Ya, terus ini recto verso yang ini Mbak. Ini tuh gambar BI, logo BI saling isi. Oke. Ya, Mbak dilihat itu sebenarnya kalau dibalik kan dia kayak logo BI. Itu kayak nggak presisi kan. Ini. Jadi warna-warna di sini. Oh, Ya. I see. Di sini Iya, dan di iya, sini. iya, ini. Jadi dia di sini warna tertentu, di sini yang polosnya. Beda. Ya. Heeh. Nah, kelihatannya Ada lagi, Pak? di situ. Mana Nah, lagi nih? Ini tadi yang paling jelas nih ya. Ya, Beda. itu yang paling Ini jelas. nggak Ya. nggak Itu tentara yang paling ini. jelas. Sebenarnya yang paling jelas adalah pada saat diraba, Mbak. Benar. Ini. Pada saat diraba. Jadi jangan ragu untuk meraba uang. Jadi Ya. jangan ragu untuk meraba Iya. uang. Silakan Apa raba nih? dengan Ya kan? baik dengan telunjuk maupun dengan jempol, karena sebenarnya telunjuk kita dan jempol kita ini luar biasa kalau dalam untuk meraba. Iya. Jadi silakan coba bedakan Sudah dengan dikasih uang asli, anugerah, Mbak. Pak ya. Jadi cuma Iya. berapa menit ya Pak Kapolres, Mbak Iya. Vio barusan kita ajarin. Sudah tahu. Langsung, Udah. langsung Udah. tahu Beda, kan? beda. Beda kan, terasa sekali ya. Yang paling gampang tuh CD-nya, Pak. Jadi terkadang Yang 100 ini. benar yang orang bilang, kadang mata ini bisa menipu, Mbak. Tapi kalau yang namanya indera perabaan tidak bisa menipu. Iya. Jadi jangan ragu untuk meraba. Rabalah uang. Jadi begitu dapat uang langsung begini kan. Kalau dia halus, curigailah uang itu. Tapi begitu dia kasar, mungkin ya itu uang asli. Coba bandingkan, coba dibandingkan coba. Saya pengen. Taruh dulu. Oh, tak. biar jelas. Iya. Ya, biar jelas. Ah, ini asli. Tapi betul ya, pada saat saya sentuh kali, Pak, ini yang paling Iya. terasa. Iya, Iya. betul, Itu, Pak. betul. Di situ tadi Tidak ada, Mbak. polos. Ya. Betul. Polos. Betul, Nah, betul. Terus ini dari BI-nya juga beda, Pak, warnanya. Iya. ya. Lebih cantik asli lah. Kan? Iya. Jauh, Mbak. Gitu. Iya, jauh. Dia kan ada ini bahan khusus kan. Betul. Iya. Sendiri. Mm-mm. Nah, itu juga Dan di ini- tayangan saat ini, Pak. Ini kan kami tayangkan juga nih. Ya. Mm-mm. Bagaimana pada saat dimasukkan ke sinar UV. Mm-mm. Justru malah yang asli terlalu terang. Nah, tahu terang. Ini boleh dipinjam nggak, Pak? Sinar UV-nya? Kelewat terang dia, Mbak. Kalau Ini suasana studionya terang sekali, Oke, jadi agak susah ya? agak Ini susah. Pak, ini yang Ya, asli Pak ya? ya. nih, ini kan kelewat terang. Mana tadi yang bagusnya tadi yang di bawah itu tadi sebenarnya. Yang alat itu ya? Yang alat tadi. Atau saya tutup lah. Jangan ditempel-tempel, Pak. biar yang asli tetaplah asli. Gak ada, kalau ini nggak ada nilainya. Iya. Rp1 pun tidak ada nilainya ini. Sorry. Ini kan. Dia tidak seterang. Nah, coba Jadi nanti yang ini. tingkat kadarnya juga sudah diatur, kadar keterangannya. Sehingga ketika kadar terangnya berbeda itu bagi teman-teman kami yang memiliki keahlian di jaringan uang rupiah, Tuh. dia langsung terasa bedanya. Terang sekali ini. Beda Pak ya? Beda, Pak. Beda. Iya terang sekali yang palsu. Iya. Yang Gitu tidak loh. ada nilainya. Tapi kan masyarakat banyak tidak punya ini, Mbak. Banyak masyarakat tidak punya Jadi UV. perlu beli, Pak, atau gimana? Jadi lebih bagus kita Iya. mengandalkan yang namanya Indra peraba Pak. Gini Iya. Pak ya? ya, ilmu Ya. yang benar yang tadi disampaikan oleh Bang BI, ya Pak dari Pak Edi, Pak Edi, ya. dilihat, diraba, diterawang itu sudah benar. Jadi gak usah ragu. Jangan ragu. Nah ini lanjutan lagi nih, Pak. Tapi orang-orang tuh peredarannya ini untuk apa? Gitu Pak. Apakah ada kaitannya dengan pilkada kemarin? kalau dari keterangan pelaku Iya, yang kami iya. dapatkan,
selain untuk keperluan sehari-hari, untuk memperkaya diri sendiri, dia ingin mendapatkan uang yang dalam jumlah besar secara instan, ya. Ya, kita ulang les, Kak, selain dengan hilap, satu, nah, kan Hilap. keterangan dia kan, keterangan para pelaku. Saya hilap, Pak. Saya tergiur dengan ingin mendapatkan uang yang begitu cepat dan dalam jumlah besar. Dan ada juga disalahgunakan untuk salah satu konsultasi untuk ikut dalam bacalon bupati di salah satu kabupaten, yaitu Kabupaten Baru di Sulawesi Selatan. Itu. Motifnya ke sana. Motifnya ke sana. Dan itu sudah dan keterangan itu bersinambungan, sesuai dengan apa dari alat bukti yang kami temukan di ruangan beliau, yaitu proposal pengajuan dana, dan dia itu diakui yang beliau. Waduh. Ya. Jadi Diakui oleh tersebar para ke tersangka. beberapa daerah dong, Pak? Sempat tersebar tapi sudah ketarik lagi, Mbak. Sudah kita. Oh, sudah tarik. Sudah. Oke. Sudah. Dan Jadi nggak usah khawatir. Oke, baik. Iya. Dan untuk mengedukasi masyarakat nih, Mas ya. Iya. Jadi mungkin dari 3D ini ya, dilihat di Raba dan di Terawang. Dari BI sendiri adakah program mungkin yang bisa lebih mendekatkan lagi nih dengan masyarakat? Bagaimana mungkin langsung berhadapan dengan masyarakat untuk memberikan edukasi yang lebih jelas lagi nih, Mas? Apakah mungkin berlanjut juga program-program edukasinya atau sampai di mana dari program yang ada? Iya, baik, terima kasih Mbak Vio ya. Jadi Tribuners nggak usah khawatir dengan program edukasi Bank Indonesia. Baik. Bahkan kita di Sulawesi Selatan ini mendapatkan anugerah salah satu kantor perwakilan Bank Indonesia yang termasuk menjadi juara di Bank Indonesia. Itu ada perlombaan internal Pak Kapolres ya. Jadi Jampurnas, Jamborepur, pengelolaan uang rupiah nasional. Dan kita termasuk program edukasi Cinta Bangga Pamor Rupiahnya termasuk yang terbaik. Termasuk menjadi juara di nasional. Salah satunya ya karena kemitraan kita dengan media. Terima kasih seperti sekarang. Terima kasih memberikan ruang kita untuk bisa betul-betul mengklirkan kepada masyarakat. Tapi program sejatinya kita banyak kemitraan. Kita bersama dengan Dinas Pendidikan untuk seluruh sekolah kita lakukan edukasi, Pak. Kita punya duta guru penggerak Cinta Bangga Pamor Rupiah. Jadi kita bahkan sudah masuk di dalam kurikulum sekolah di level SMA, itu sudah masuk kurikulum. Sehingga seluruh SMA di Sulawesi Selatan, dan ini dilakukan juga dari Sabang sampai Merauke, itu juga sudah masuk. Jadi memang gerakan ini dilakukan dari Sabang sampai Merauke. Bahkan teman-teman kami di kantor perwakilan luar negeri juga memberikan edukasi juga untuk seluruh masyarakat Indonesia yang ada di luar negeri. Itu juga kita lakukan. Di kalangan kampus, setiap mahasiswa baru atau sedang mahasiswa mau KKN dan sebagainya, terus kegiatan-kegiatan festival, pariwisata, kegiatan-kegiatan kuliner, jelang Ramadan dan Lebaran dan sebagainya. Pokoknya Bank Indonesia, teman-teman ini kita punya program edukasinya itu. Dulu kita programnya sebenarnya 1.000 aktivitas, jutaan engagement. Tapi hasilnya malah ratusan ribu kegiatan dan ratusan juta engagement. Karena kita bekerjasama juga dengan KOL. Lebih dari yang diharapkan influencer, gitu ya. Influencer lokal Makassar kan banyak yang terkenal ya di lokal maupun di nasional. Itu kita juga ajak bermitra, karena anak-anak muda kan kadang lebih daripada dengerin otoritas ataupun yang akun-akun resmi, dia dengerin yang justru yang influencer. Sehingga kita gunakan juga influencer untuk mengedukasi masyarakat sehingga lebih masuk. Setelah itu kita juga sering kuis-kuis lewat sosial media. Sosial media Bank Indonesia, kita punya Bank Indonesia Sulsel, kita punya JBP Rupiah Sulsel, kita punya untuk pembayaran yang digital, kita punya Kris Sulsel. Dan masyarakat kalau ada transaksi-transaksi pembayaran baik cash maupun non-cash yang ada merasa tidak sesuai dengan ketentuan dan merasa dirugikan, kita punya akun Peka Sulsel untuk pelindungan konsumen. Peka Sulsel. Ya, peduli, kenali, dan adukan. Itu makanya Pak Kapolres tadi, masyarakat peduli terhadap, ini bentuk kepedulian media dan masyarakat dan bentuk rasa kasih sayang kepolisian dan Bank Indonesia. Kita menginformasikan kepada masyarakat kalau ada hal-hal yang diragukan, tolong peduli, jangan cuek. Kalau ada yang diragukan, betul ya Pak Kapolres ya. Betul. Lalu peduli, kenali, ya kenali itu tadi dengan 3D yang tadi. 3D. Terima kasih Mbak Vio sudah menjadi sampel perwakilan. Dalam waktu singkat, masyarakat insya Allah bisa terlindungi kok. Selagi masyarakat kalau misalnya yang anak muda, pelajari lewat sosial media sudah banyak tentang ciri-ciri keaslian uang rupiah. Nanti kalau mau praktek silahkan undang saja Bank Indonesia, komunitas, siapapun yang ngajuin proposal permohonan edukasi di lingkungan dimanapun di Sulawesi Selatan. Kita sampai ujung ke pulau-pulau terpencil kita juga lakukan. Karena kami setiap tahun sudah ada program ekspedisi rupiah berdaulat. Kita kerjasama dengan TNI AL melalui kapal KRI perangnya Kak, keliling ke seluruh pulau-pulau terpencil yang ada di Sulawesi Selatan. Baik yang di Pangkep,
di Selayar itu kita lakukan. Kas keliling 3T yang darat juga kita lakukan, ke ujung Toraja, ujung Luwu, ujung Pintrang kita lakukan. Semua dilakukan. Semua disasar gitu ya. Semua kita sasar. Jadi siapapun yang membutuhkan edukasi, silahkan bisa datang, ajukan ke Bank Indonesia atau DM saja. Zaman now kan mainnya DM, kan? Mainnya DM, atau kalau ragu-ragu silahkan telepon. Bank Indonesia punya call center bicara 131 BI ya, 131. Oke, 131. Call center Bank Indonesia. Itu bisa 24 jam, silahkan dihubungi bisa. Berarti banyak program selalu yang dihadirkan dari BI Sangat untuk banyak. mengedukasi. Dan kanal juga dibuka. Iya, Ya, kanal atau juga media sosial pastinya Media tadi juga sosial disampaikan. kita buka. Lantas mungkin dapatkah dijelaskan Pak secara singkat mungkin sebenarnya bagaimana proses pembuatan satu lembar uang itu Pak? Iya. Iya, apakah mungkin mengapa sampai bisa ada yang membuat gitu ya, kita sebutnya seperti itu, makanya kita membutuhkan penjelasan dari BI sendiri. Sebenarnya bagaimana sistematisnya dari desain hingga pendistribusiannya nih Pak. Karena kalau kita melihat pendistribusiannya itu kan dikawal ketat juga Pak dari kepolisian ya. Iya, memasukkan ke bank, kalau kita mau menarik mesin ATM itu kan dijaga ketat. Nah, proses pembuatannya seperti apa sebenarnya? Ya, baik Tribuners, jadi sesuai Undang-Undang Mata Uang juga, Bank Indonesia dalam melakukan pengeluaran uang rupiah itu end-to-end prosesnya Mbak ya, dari awal sampai akhir, hulu sampai hilir. Pasti yang pertama kita melakukan perencanaan. Nah, perencanaan kita koordinasi dengan pemerintah, dari evaluasi-evaluasi Botasupal, nanti banyak masukan-masukan dan sebagainya. Itu rapat-rapat Botasupal yang sering kita lakukan sebagai tabungan data untuk saat nanti waktu perencanaan lagi kita lakukan, lalu pencetakan. Kita juga tetap berkoordinasi dengan pemerintah, dengan salah satu lembaga yang kita tugaskan untuk melakukan pencetakan di negara ini. Sudah ada lembaganya, lalu dan itu waktu itu bahan uang harus clear Mbak. Di bahan uang itu jadi ada hasil cetak sempurna, ada hasil cetak tidak sempurna. Nah, hasil cetak yang tidak sempurna itu harus diserahkan oleh lembaga pencetak itu kepada Bank Indonesia, dan itu dimusnahkan. Dimusnahkan. Ya, tidak ada satu lembar pun yang tidak dimusnahkan. Ya, jadi nggak boleh slack. Misalnya kita serahkan bahan uang untuk mencetak 1 juta lembar, yang misalnya cacatnya hanya 3 lembar, ya 3 lembar. Jadi yang berhasil kan 1 juta dikurangin 3, itu bisa beredar di masyarakat. Yang 3 kita musnahkan, supaya di masyarakat semua, alhamdulillah kan Mbak Vio, insya Allah dari lahir sampai sekarang melihat uang ya Bank Indonesia segitu ya segitu, nggak ada keraguan. Oh ini uang mainan udah jelas, tapi kalau uang Bank Indonesia kan standar kualitinya kan jelas gitu kan, sehingga alhamdulillah sejauh ini tidak pernah ada permasalahan karena standar kualitas sangat terjaga. Itu di pencetakan, lalu pengeluaran, distribusi dari Bank Indonesia ke seluruh wilayah NKRI, itu kita selalu bekerjasama dengan, terima kasih Bapak Kepolisian dan BUMN yang punya armada transportasi. Kita sudah kerjasama dengan Pelni, dengan kereta api dan sebagainya, dengan Aplok, pesawat dan sebagainya. Kita sudah banyak kerjasama untuk mendistribusikan, memastikan dari ujung Sabang sampai ujung Merauke semua tidak ada. Alhamdulillah sejak saya kerja di Bank Indonesia 20 tahun ini, Kak Vio, nggak pernah ada dengar kabar daerah tertentu susah nyari uang 50.000, 20.000, itu alhamdulillah nggak pernah kedengaran. Jadi distribusi alhamdulillah lancar dibantu oleh aparat. Lalu yang sudah tidak berlaku kita umumkan, kita lakukan pencabutan, kita lakukan penarikan, ada tahapan-tahapannya Kak. Itu juga masyarakat juga bisa menukarkan dulu ke bank, lalu ke Bank Indonesia. Nanti kalau yang sudah tidak bisa berlaku berarti untuk uang koleksi. Setelah itu uang yang lusuh yang kita tarik peredaran dari masyarakat, karena tadi ya kan ciri-ciri keaslian uang rupiah kan kadang suka keluhan masyarakat, Pak kalau uangnya yang sudah lusuh sekali gimana, kan agak susah. Nah sehingga kita lakukan juga program clean money policy. Jadi maksudnya kita membersihkan uang yang tidak layak edar di masyarakat, kita tarik melalui perbankan. Jadi dari masyarakat yang tidak layak edar kan setor ke perbankan tuh Kak. Nah nanti di perbankan itu nanti disortir, yang masih layak edar bisa ke ATM, yang tidak layak edar wajib diserahkan ke Bank Indonesia. Dan di kami, kalau dulu kita musnahkan, kita hancurkan, kita buang ke TPA, alhamdulillah dari Sabang sampai Merauke sudah arah sekarang kan green economy, sehingga jadi supaya tidak mencemari lingkungan. Khusus di Sulawesi Selatan kami sudah bersama dengan PT Sementonasa, itu limbah bahan uang yang sudah jadi briket Pak. Kak, jadi briket itu sudah padat, keras itu udah nggak kelihatan bahan uang lagi, udah diracik kecil-kecil dan sudah dipadatkan, itu menjadi bahan bakar. Jadi efisien. Jadi semen Pak?
Ya, enggak. Jadi bahan bakar untuk proses Oke, produksinya. proses produksi. Sehingga harapannya menekan biaya produksi si semen tonasa, yang mungkin bahan bakarnya jadi menebang pohon atau mungkin bahan bakar yang lain, walau alam kita enggak tahu. Tapi intinya ini menjadi lebih green karena Bank Indonesia tidak menambah sampah, Iya, tapi justru malah menjadi produktif menjadi Saya bahan boleh bakar. bertanya, Pak? Boleh. Nah, ini kan banyak dipertanyakan masyarakat. Bagaimana dengan uang yang sudah koyak, tapi masyarakat ada sama masyarakat yang udah tinggal 1/4 atau tinggal setengah 3/4, Ya. tapi itu uangnya dia. Ya. Nah, itu bagaimana? Dan oke. uang asli. Iya, ya. uang Ya, Ada terima nilainya, kasih. Pak. Terima kasih. Nah, kebetulan saya di sini sudah 3 tahun, Baik. Mbak Vio, dan kami mendapatkan 3 warga Tribuners yang uangnya terbakar saat pernikahan, alias uang panai. Oh, oke. Nah, karena uang panai di sini kan budayanya masih cash Iya. ya. Iya, masih cash. Cash ya, Mbak Vio. Nah, itu benar-benar kejadian kebakaran. Jadi uang yang rusak karena terbakar. Ada juga pernah uang di daerah lain, kebetulan saudara saya sendiri dari Blora, Jawa Tengah, ada yang di Solo, itu uang kena rayap. Oh iya. Nah, orang tua dulu kan punya lemari kayu, Bener. suka disimpan uang di ujung kayu atas. Nabungnya tuh di sana. Nah, cucu-cucunya anaknya nggak dikasih tahu. Nah, suatu ketika bersihin lemari baru ketahuan Wah. kena rayap, Rugi sehingga deh. sisa ada yang 1/4, setengah, 2/3. Iya, Nah, iya, itu Bank Indonesia bisa ditukarkan 100% menjadi uang baru Bisa? jika bisa. Jadi kejadian yang kemarin uang panai, dia punya uang panai kan katanya 40 juta di Goa ya. Di Goa ya kalau nggak salah ya. Di Goa terus Goa lagi, dari Pak. ya kita nggak usah lihat masalah goanya lah. Oke, Tapi masalahnya ada uang panai karena yang 3 lainnya bukan, yang 2 lainnya bukan di Oh, Goa ya. iya, iya. Pokoknya ada uang panai terbakar. Ada dari terbakar itu kan macam-macam dampaknya. Ada yang betul-betul hancur lebur, ada yang masih terselamatkan. Nah, itu nanti biasanya akan minta surat keterangan dari kepolisian. Betul ada tragedi terbakar, kebakaran yang tidak disengaja dan sebagainya. Itu nanti dari situ dilaporkan ke Bank Indonesia. Alhamdulillah dia dari sekitar hampir 30 jutaan yang dia perkirakan itu yang bisa diganti karena melebihi syaratnya itu melebihi 2/3. Melebihi 2/3 dari bagian uang dan ada nomor seri yang masih terlihat jelas. Oke. Syaratnya ada nomor seri yang masih Ya, terlihat ada jelas. nomor seri yang terlihat Oke, jelas. baik. Itu kita bisa tukarkan, alhamdulillah dapat 27 juta. Waktu itu. Jadi akhirnya daripada hilang sama sekali Iya, karena benar. tidak tahu, dan itu alhamdulillah itu berkat dari netizen juga. Karena netizen itu kan rame di Makassar Info, Iya, oke. nyinyir.com atau Lambe Turah dan sebagainya, itu pokoknya kan banyak. akun-akun lah ya, Pak, Ya, sosial akun-akun media. itu langsung tag Bank Indonesia. Jadi, tolong itu bisa diselamatkan kok, tukar saja ke Bank Indonesia. Bank Indonesia Sulsel, CBP Rupiah Sulsel, di tag. Nah, terus teman-teman admin kami langsung lapor, Pak, ini banyak ada kejadian Iya, gini gitu kan. Terus kejadiannya di mana dan sebagainya. Gitu kita langsung DM ke beberapa akun tersebut. Siap. Kita DM, terus kita hubungin juga aparat perbankan maupun kepolisian setempat yang langsung sudah ketahuan lokasinya, dibantu difasilitasi, kami datangi karena mereka sedang sedang sedikit berduka Ada habis musibah, kebakaran ya. ini, tapi di sisi lain mau melakukan pernikahan lagi gitu kan, Pak Kapolres. Jadi kami yang datangi ke rumahnya, kita jelaskan edukasinya, kita siapkan dan sebagainya. Nah, terus dibawa ke Bank Indonesia, ditukarkan, alhamdulillah. Berarti bisa dikatakan ini masyarakat Sulawesi Selatan ya, Pak, kalau Iya. dari kasus yang ada ini pintar-pintar semua kok, Pak. Ya? Banyak. Betul, Iya. sebenarnya Sudah. udah pinter, Mbak. Sudah. Cerdas juga, Pak, Cerdas. dalam melihat adanya mungkin kasus atau Betul. juga melihat fenomena yang ada di Iya. Kota Makassar sendiri, Sulawesi Ya, Selatan. gotong royongnya baik karena ketika ada yang musibah dia sudah tahu harus kemana melapor, karena mungkin dia polisi panik kan, mungkin belum teredukasi atau belum tahu, tapi masyarakat yang sudah teredukasi dia dengan ini langsung banyak melapor ke Ada kita. pengaruh lah, Pak, ya. Ya, manfaat Bisa positif. melihat, Ya, manfaat positif dari sosmed juga. Oke. Iya. Iya. Terima kasih Pak Edi. Kalau tadi Pak Kapolres bisa mempertanyakan atau ada pertanyaan juga nih kepada Pak Edi. Saya juga ada pertanyaan lagi nih Pak. Iya. Ini kan kita kembali ke kronologi dulu Pak. Iya. Ya. Pastinya Tribuners di luar sana itu bertanya Pak, kenapa yang beredar ini hanya uang 100.000? Adakah mungkin jawaban dari pelaku atau tersangka nih Pak? Jadi gini, Mbak. Iya. Setelah kita coba dalami dan kita lakukan pemeriksaan kepada para tersangka, ternyata biaya untuk memalsukan uang ini besar. Oke, sebenarnya besar. Besar. Tapi kenapa dilakukan? Besar. Nah, jadi dalam satu lembar yang dipalsukan tersebut dengan nilai 100.000, ya, dengan nilai 100.000, saya tidak sebut rupiahnya, nilai 100.000, Di atas kertas itu ya? dia butuh 50.000 rupiah, di atas 50.000 rupiah, kurang lebih 56.000 rupiah Pak, satu lembar uang yang pecahan 100.000. Jadi kalau kami cetak yang 50.000, kami nggak balik modal, Katanya. katanya. Nah,
Tapi lebih apa namanya? Lebih dramatis lagi adalah orang yang menukarkan uang dengan nilai 1 bagi dengan 2 itu lebih bodoh lagi karena sebenarnya tidak ada nilainya. Iya, karena tidak ada nilainya sebenarnya. Biaya operasionalnya ya, saya bilang biaya operasional untuk mencetak satu lembar yang senilai yang ada 100 ribunya, nah, itu kurang lebih dia mengeluarkan Rp56.000 modalnya. Gitu. Lantas mungkin Pak, ini lebih lanjut lagi ya, bawah jawab pertanyaan itu sudah clear ya, sampai sana bahwa untuk mencetak di satu lembar kertas saja itu yang tidak berarti apa-apa. Itu mereka membutuhkan modal 56.000. Betul. Oke. Lantas untuk kisah-kisah mungkin setelah adanya kasus ini terungkap ke media, diketahui oleh masyarakat, bahkan secara nasional juga diketahui seluruh Indonesia Pak, ada kasus seperti ini. Adakah mungkin kisah yang diketahui oleh Pak Kapolres? Nah jadi gini Mbak, kami perlu ceritakan. Makanya tadi dari awal saya sampaikan kepada seluruh Tribuners, pada seluruh pemirsa dan masyarakat, jangan terlalu khawatir, ya jangan khawatir, jangan resah, ya. Tapi kita tetap harus hati-hati, ya kita tetap harus kedepankan kehati-hatian. Tapi jangan terlalu khawatir dan jangan resah. Ini ada kejadian kemarin seorang ustadz ingin membayarkan. Dia ingin berangkat umroh, ingin membayarkan uang ke salah satu travel yang ada di Goa. Dilaporkan dia menggunakan uang palsu senilai 50 ribuan. Nah, yang bersangkutan sudah diamankan, begitu dicek uang itu asli. Nah, ini kalau menurut saya ini dampak efek saking resahnya. Nah, makanya kita sampaikan pada kesempatan yang baik ini, saya himbau pada seluruh masyarakat, pastikan benar, kenali benar mata uang Anda. Ya, pastikan benar, kenali benar mata uang kita negara Republik Indonesia ini. Ya, karena dengan diraba, dengan dilihat dengan teliti dan dengan kita terawang dengan teliti, kita bisa membedakan mana yang asli dan mana yang palsu. Nah, itu tadi kenapa pas Mbak tanya masalah siapa pendananya, siapa ini, kita tidak boleh terburu-buru. Jangan sampai nanti nasibnya seperti Pak Ustadz, udah buru-buru diamankan, ternyata uangnya asli. Uangnya asli. Oke, baik. Juga tentu ada ketelitian lah dari pihak kepolisian. Harus butuh ketelitian, tapi tetap kita kedepankan ajas kehati-hatian itu harus. Baik, iya. Karena apapun juga jangan sampai kita jadi korban. Nah, kita tidak boleh jadi korban. Baik. Iya, karena mungkin sejalan dengan ada juga informasi yang kami dapatkan bahwa ada juga di pihak SPBU atau juga di Indomaret nih Pak. Ini kan juga dari ini khusus was-was juga jadi masyarakat. Baik. Jadi gini, modus para pelaku itu menggunakan uang palsu, ya, itu biasanya setelah matahari terbenam dan sebelum matahari terbit. Saya ulangi. Setelah matahari terbenam dan sebelum matahari terbit. Dia pasti akan menggunakan uang itu pada saat malam hari. Sehingga orang tidak bisa menerawang, tidak bisa dengan tenang untuk meraba dan tidak bisa untuk menerang untuk melihat. Gitu loh, Mbak. Makanya kelemahan yang melihat dan menerawang itu digunakan oleh para pelaku untuk transaksi di warung-warung pada saat malam hari, di SPBU pada saat malam hari, orang lagi ngantuk-ngantuk, dia beli minyak, BBM, dia isi, dia bayar. Orang kan nggak lagi begini-begini karena udah ngantuk dan antri. Juga ya. Satu. Yang kedua, dia akan lihat toko atau swalayan atau tempat pembelanjaan ramai, sehingga orang nggak sempat lagi untuk, karena ramainya antrian untuk membayar, dia nggak sempat lagi di para kasir tersebut untuk melihat menerawang, nggak sempat lagi. Itu modus-modus dari para pelaku. Dia akan selalu datangi tempat yang ramai, dia akan datangi tempat yang gelap untuk melakukan transaksi. Jadi pada seluruh masyarakat, para tribun sekalian, tolong diantisipasi, tolong diwaspadai, ya. Jadi kami beritahukan modusnya biasanya di malam hari atau di malam di tempat-tempat yang kurang penerangan. Jadi ini juga sekaligus menjadi reminder bagi Tribuners gitu ya Pak, atau juga masyarakat secara luas dimanapun berada, bahwa dengan adanya penyampaian dari Pak Kapolres Kabupaten Goa ini juga meningkatkan ini kesadaran kita, kewaspadaan kita dimanapun berada Pak ya. Jadi tadi di highlight juga tidak perlu malu-malu Pak untuk bisa meraba uang tersebut untuk memastikan keasliannya. Betul. Oke, baik. Untuk closing statement kita, mungkin mohon izin Pak Deputi, Pak Edi untuk memberikan kami lebih tenang lagi nih dari adanya kasus mungkin yang sedang marak diperbincangkan. Dari pihak BI sendiri mungkin bagaimana dengan uang palsu yang sudah terlanjur beredar? Apakah mungkin ada sistem pelaporan yang dibuka oleh pihak BI sendiri untuk masyarakat bisa melaporkan jika mungkin ada indikasi nih, ini merupakan uang palsu nih Pak? Silakan. Iya, terima kasih Mbak Vio buat para Tribuners.
seperti tadi Pak Kapolres sampaikan, tidak usah khawatir, tidak usah takut, karena jumlah uang palsu yang ada di negara kita, apalagi yang di Sulawesi, Maluku, Papua, apalagi di Sulawesi Selatan, ini jumlahnya sangat jauh lebih kecil daripada jumlah uang yang beredar di masyarakat. Ya, jadi sangat kecil gitu ya, sangat kecil gitu ya, sangat kecil sekali. Jadi sangat banyak yang beredar di masyarakat tuh, sangat banyak itu justru itu yang asli. Jadi nggak usah khawatir nggak usah khawatir, itu bagian dari garansi negara kita. Karena Bank Indonesia bekerja, Bota Supal bekerja, aparat bekerja, sehingga masyarakat itu bagian dari perlindungan kita bersama ya Pak Kapolres ya kepada masyarakat bahwa transaksi perekonomian kita lancar. Nah, namun jika masyarakat menemukan ada yang keraguan, jangan menanyakan pada pihak-pihak yang tidak berkompeten. Ya, apalagi percaya pada pihak-pihak yang mohon maaf misalnya influencer yang secara negatif justru memberitakan secara negatif, memprovokasi masyarakat. Lebih baik kalau tanya, misalnya kalau dekat kenal dengan wartawan, nah wartawan itu salah satu sumber yang baik. Kalau dekat dengan masyarakat, kan wartawan biasanya tahu lembaga mana setiap kewenangan lembaga mana. Jadi cocok ya kalau misalnya itu tanya kepada akun-akun sosial media resmi. Kalau misalnya mau tanya secara online ke akun media sosial yang resmi. Jadi Instagram Bank Indonesia Sulsel, CBP Rupiah Sulsel, Cinta Bangga Paham Kak, CBP Rupiah Sulsel, ya, atau PK Sulsel untuk peduli kenali adukan. Atau kalau ada pembayaran digital nanti ya, suatu kali kan bukan hanya transaksi cash kan ya, transaksi yang digital misalnya menggunakan KRIS atau BI-FAST atau apa, kalau barangkali ada kendala sistem juga bisa mengadukan ke KRIS Sulsel juga. Jadi banyak pilihan kanal yang kita buka selain bicaranya Bank Indonesia secara nasional. Dimanapun Bapak Ibu masyarakat berada bisa langsung ketik dari HP-nya. Kalau di Jakarta bisa 131, kalau kita di luar Jakarta pakai 021 131. Langsung telepon 24 jam bicara. Itu juga diangkat. Di akun Instagramnya Bank Indonesia juga bisa. Ya di nasional tuh akun Bank Indonesia dikirimkan. Dia nanti sudah ada sistemnya Kak. Jadi kalau misalnya kejadiannya di Sulsel, dia akan telepon ke Sulsel. Kejadiannya di Kupang, dia akan telepon ke Bank Indonesia yang di terdekat Kupang. Berdasarkan geografisnya ya Pak? Ya, sudah ada kewenangan untuk membantu, memfasilitasi. Nanti kalau secara fisik silahkan. Tadi Pak Kapolres sudah buka, seluruh kantor kepolisian membuka diri. Ke seluruh kantor perbankan juga kita juga sudah sampaikan, seluruh perbankan, seluruh duta Cinta Bangga Paham Rupiah, duta CBP Rupiah kita, dari para guru, ya bisa kalau murid bisa konsultasi ke guru. Karena guru sudah satu WA group dengan kami. Jadi dia guru langsung udah kenal dengan Bank Indonesia, dia langsung bisa konsultasi dengan kami. Perbankan juga sudah ada dutanya dari seluruh kabupaten kota, di Toraja, di Selayar itu juga ada semua. Jadi masyarakat nggak usah khawatir karena banyak orang yang akan melindungi masyarakat. Baik. Itu saja. Jika diragukan, silakan bertanya pada akun yang resmi atau kepada orang yang kompeten. Berwenang juga. Iya. Baik Pak. Terima kasih Pak Edi. Lantas mungkin untuk Pak Kapolres juga untuk memberikan closing statement, bagaimana mungkin langkah pencegahan atau mungkin meyakinkan masyarakat nih bahwa saat ini Sulawesi Selatan aman-aman saja Pak. Ya, terima kasih Mbak. Para Tribuners sekalian, kami sadari bahwa Polres dalam hal untuk menangani masalah uang palsu baikpun penyebarannya tidak bisa sendirian. Kita butuh semua instansi, semua lapisan masyarakat untuk membantu kami untuk menemukan dan mendapatkan di mana peredaran uang palsu ini berada. Tapi tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Edi dari Bank BI, tidak usah khawatir karena nilainya kalau dibandingkan yang sudah beredar jauh lebih besar banyak yang asli daripada yang palsu. Tapi kalau untuk dalam perkara ini kami yakinkan tidak ada yang beredar. Kalaupun ada, jangan digunakan kembali. Segera bawa, segera laporkan ke kantor-kantor polisian terdekat seperti tadi Pak Edi bilang. Ke bank juga boleh, nanti pihak bank yang akan menyampaikan kepada kepolisian. Jangan takut, Anda bukan pelakunya, Anda korbannya di situ. Posisikan Anda korbannya di situ. Tapi kalau sudah Anda gunakan lagi, Anda sadar itu palsu, terus Anda gunakan lagi, Anda akan jadi pelaku di situ. Anda menggunakan uang palsu untuk menjalankan atau melakukan transaksi. Jadi begitu Anda tahu, wah ini palsu, coba ingat-ingat itu dari mana, laporkan. Jangan langsung datangi orangnya. Ya, jangan langsung datangi orangnya. Datangi kantor polisi dulu, ceritakan dari mana sumbernya dia dapatkan uang itu, nanti biar polisi yang mendatangi. Baik. Karena nanti kalau sempat dia datangi dulu, nanti malah jadi ribut, jangan jadi tindak pidana lainnya situ, entah penganiayaan dan lain-lain. Hindari Anda korban, jangan jadi Anda yang pelaku. Baik. Ya, ini zaman sekarang kan pintar orang untuk memutarbalikkan fakta. Benar, Pak. Padahal dia pelakunya, rupanya dia korban. Benar. Kita saya ulang lagi. Padahal dia korban, rupanya dia pelaku. Dia pelaku. Gitu. Dia seakan-akan dia korban, padahal dia pelakunya. Nah, gitu loh. Jangan mau masuk dalam permainan pelaku, jangan mau lagi menjadi
pelaku-pelaku berikutnya. Jadi begitu sudah mendapatkan uang palsu, segera laporkan, segera hentikan peredaran itu dengan cara melaporkan ke kantor polisi yang terdekat atau ke bank-bank terdekat. Baik. Jangan khawatir, Anda bukan pelaku, Baik. Anda korban. Itu yang selalu di-highlight ya Pak. Iya. Artinya masyarakat itu ada kekhawatiran gitu ketika melakukan pelaporan, takutnya disangka sebagai pelaku. Betul. Pak. Baik, tapi sudah diyakinkan juga oleh Pak Kapolres kita dari Kabupaten Goa bahwa tidak perlu khawatir. Jadi kalau menemukan satu hal yang mencurigakan, silakan segera dilaporkan, baik itu ke pihak kepolisian maupun juga langsung ke pihak perbankan atau juga langsung ke BI, boleh banget ya Pak. Boleh, Baik. masyarakat. Iya, terima kasih Pak Edi dan juga Pak Rionel atas edukasinya Pak. Tentunya luar biasa sekali. Hari ini kita mendapat edukasi yang luar biasa. Tentunya juga semoga hal ini bisa bermanfaat bagi kita semua, apalagi bagi masyarakat di Sulawesi Selatan, maupun juga masyarakat di luar sana yang berada di luar Sulawesi Selatan. Baik, terima kasih Pak. Sehat sukses selalu Pak. Terima kasih, Baik. Mbak Vio. Terima kasih juga buat Tribuners hingga saat ini setia menyaksikan program kita hari ini. Tentunya kami berharap besar bahwa segmen hari ini bisa bermanfaat dan juga berkontribusi positif bagi kehidupan berbangsa dan juga bernegara di Republik Indonesia. Akhir kata, saya Fiorina Jaretno mewakili Pak Edi dan juga Pak Rional selaku narasumber kita di hari ini. Pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.